sebagai akibat dari kejadian ini, maka neraca di sisi aktiva dengan menggunakan metode taksiran itu piutang usahanya sebesar 90.000. Sedangkan untuk metode aktual itu piutang usahanya juga sama sebesar 90.000. Posisi piutang usaha dalam neraca sebesar 90.000 ini sama posisinya antara metode taksiran dan metode aktual. Tetapi dalam anggaran rugi laba yang menggunakan metode taksiran tidak terdapat beban penghapusan piutang usaha. Sedangkan dalam anggaran rugi laba yang menggunakan metode aktual terdapat kerugian penghapusan piutang usaha sebesar 110.000. Kegunaan anggaran beban penghapusan piutang usaha ini itu adalah untuk memperkecil resiko kerugian piutang, karena dengan anggaran beban penghapusan piutang usaha berarti dari awal piutang usaha yang diberikan sudah ditaksir terjadi kerugian piutang, sehingga bila ternyata piutang usaha macet sebesar beban penghapusan piutang, maka hal tersebut tidaklah dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, lanjut ke beban turun harga. Beban turun harga itu terjadi karena taksiran sediaan turun harga yang mungkin disebabkan keadaan barang di bawah normal. Tetapi bila sediaan barang turun harga terjadi senyatanya dan tidak terduga, maka disebut kerugian turun harga yang termasuk pos luar biasa. Contohnya di sini sama seperti tadi, sediaan produk jadi sebesar 100.000 ditaksir turun harga 10.000, maka dapat disajikan dalam bentuk metode taksiran dan metode aktual. Kalau metode taksiran tadi dikurangi 10.000 untuk cadangan turun harga, sehingga nanti hasilnya 90.000. Sedangkan untuk metode aktual itu tetap 100.000. Nah, kegunaan anggaran beban turun harga itu pada dasarnya sama dengan beban penghapusan piutang, yaitu memperkecil resiko tertanam dana dalam sediaan. Kemudian yang ketiga ada beban komisi penjualan. Anggaran beban komisi penjualan ini berguna untuk memotivasi perantara dan pramuniaga dalam rangka meningkatkan omset barang yang dijual. Sedangkan untuk beban promosi penjualan itu untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membujuk calon pembeli agar mau membeli. Sedangkan untuk beban distribusi itu gunanya bermanfaat dalam rangka memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Lanjut ke sub C, subbagian C, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban penjualan. Ada beban penghapusan piutang, beban turun harga, beban promosi penjualan, beban distribusi, beban komisi penjualan, dan beban gaji pegawai penjualan. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke penyusunan anggaran beban penjualan. Sebagai ilustrasi itu kita menggunakan PT UNGA dengan data anggaran selama triwulan 1 tahun 2007 itu dianggarkan barang yang dijual sebanyak 10.000 ton, masing-masing seharga 50, sehingga kalau dikalikan 10.000 itu sama dengan 500.000. Dan jual kredit sebesar 80%. Yang kedua ada beban distributor per ton yaitu Rp3, beban komisi penjualan 10%, beban penghapusan piutang usaha ditaksir 1% dari barang yang dijual secara kredit,
beban promosi dianggarkan setriwulan sebesar 20.000. Kemudian ada beban gaji pegawai penjualan setriwulan dianggarkan 50.000. Kemudian ada lagi beban pernik jualan 0,5% dari barang yang dijual. Yang ke-8, beban turun harga ditaksir 1,5% dari hasil produksi. Kemudian nomor 9, hasil produksi dianggarkan 12.000 ton dengan harga pokok per ton Rp15. Untuk yang nomor 10, beban penjualan lainnya dianggarkan sebulan 40.000, termasuk beban sewa sebesar 10.000. Nah, dari ilustrasi di atas nomor 1 sampai 10 itu dihitung unsur beban penjualan. Nah, unsur beban penjualan itu ada beban distribusi. Beban distribusi dari mana? 10.000 kali 3 kan ada 10.000 barang, 10.000 ton, ya kan? Nah, beban distribusi untuk per tonnya itu adalah 3 rupiah. Maka beban distribusi untuk 10.000 ton itu sebanyak 30.000. Terus ada beban komisi penjualan 10%, ya, dikalikan 500.000. Kenapa 500.000? Karena dianggarkan barang yang dijual itu sebanyak 10.000 ton dengan masing-masing harganya Rp50. Kemudian ada beban penghapusan piutang 1%. Di sini kan ditulis 1% dari barang yang dijual secara kredit. Nah, 1% dikali 500.000. Kemudian 80%-nya dari mana? Karena ada jual 80% kredit, sehingga didapatkan beban penghapusan piutang sebesar 4.000. Untuk beban pernik penjualan itu 0,5% dari barang yang dijual, berarti 0,5% dikali 500.000. Sedangkan beban turun harga ditaksir 1,5% dari hasil produksi, berarti 1,5% dikali 12.000 dikali 10. Kan hasil produksinya dianggarkan 12.000 ton, ya. Coba dihitung lagi, mungkin ada yang salah. Itu seharusnya dikali 15 atau dikali 10. Rp1.800. Hasilnya beban turun harga itu 1.800. Berarti ini yang di nomor 9 ini dengan harga pokok per tonnya itu Rp10 ya. Nomor 9. Nah, setelah kita menghitung unsur beban penjualan, maka kita bisa membuat anggaran beban penjualan. Anggaran beban penjualan. Nah, ini beban distribusi tadi sudah ada kan, dihitung 30.000. Kemudian ada beban komisi penjualan sebanyak 50.000, beban pernik penjualan 2.500, kemudian beban penghapusan piutang sebesar 4.000, beban turun harga sebesar 1.800, beban gaji pegawai penjualan